ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, tiba saatnya kita memasuki ibadah kita. Oleh karena itu, marilah kita mengeningkan diri sejenak. Saat hening cukup, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Marilah kita melanjutkan lagu pujian kita melalui Kidung Keesaan nomor 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan firman Tuhan pada kita saat ini tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 45 sampai 51. Beginilah bunyi firman Tuhan. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya,
"Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah bunyi sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan juga menindaklanjutinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, jika Yesus mengetahui apa yang dilakukan oleh Natanael di bawah pohon ara sebelum ia dipanggil, sudah tentu diketahuinya juga ucapan Natanael yang dimana ia menghina Nazaret saat mengomentari berita dari Filipus. Sudah menjadi ciri khas bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak menaruh perhatian pada perkataan Natanael yang merendahkan itu, melainkan menyatakan penghargaannya atas keluhan hati Natanael. Sebenarnya sebuah hal yang mudah ketika kita membalas sindiran dengan sindiran, ejekan dengan ejekan, atau dengan teguran tajam yang akan membuat orang bersangkutan merasa malu. Kristus justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka terlibat dalam percakapan bukan mengenai Nazaret, melainkan tentang langit yang terbuka. Kita boleh yakin bahwa Natanael menyesali komentarnya yang menghina Nazaret, tetapi ia tidak pernah menyesali dirinya karena menjadi pengikut Kristus. Ia mengalami langit yang terbuka pada hari-hari Pentakosta yang menakjubkan itu, di mana murid-murid demikian gembira dan bangga akan nama Yesus dari Nazaret. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita saat hening sejenak. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Saat hening cukup. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari, anak-anak kasih Kristus,
marilah kita menaikkan doa syukur, syafaat dan juga doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sumber dari segala kehidupan, kami berterima kasih atas berkat penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Bapa, kami tidak lupa mengucap syukur kepadamu atas kesempatan ibadah kali ini, yaitu angkat hati pada hari ini. Kami juga berdoa ya Bapa atas apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang senantiasa selalu memberkati kami. Ya Bapa, pada saat ini juga kami berdoa kepadamu atas apa yang sedang kami hadapi dan juga kami alami pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih ada di negara kami. Ya Bapa, kami memohon perlindungan-Mu agar kami semua bisa tetap sehat dan pandemi ini bisa cepat berlalu. Begitu juga dengan negara kami Indonesia yang dengan berbagai cara mengatasi pandemi. Kiranya Engkau yang melancarkan usaha-usaha yang telah dibuat. Engkau juga yang selalu memberikan kesabaran bagi masyarakat agar tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik, dengan harapan kami bisa kembali seperti semula. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta dan juga para majelis GKJ Salatiga Timur. Kiranya Engkau yang selalu menyertai dan memberikan semangat pelayanan kepada mereka. Begitu juga dengan jemaat yang ada di GKJ Salatiga Timur. Engkaulah juga yang memberi kesehatan, rezeki dan juga keselamatan atas apapun yang mereka kerjakan. Begitu juga dengan keluarga kami yang tidak berada dekat dengan kami. Kiranya Engkaulah yang memberikan perlindungan kepada mereka. Ya Bapa, inilah doa dan harapan kami yang kami panjatkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, tibalah saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan hati dan juga pikiran kita. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.